supaya nama Israel tetap bagus, ya dibentuklah operasi intelijen berupa fitnah. Padahal yang teroris itu Israel itu sendiri. Nah, Israel di belakangnya adalah Amerika. Nah, Iran berarti salah satu batu sandungan. iya, pasti. Peperangan yang terjadi pada bulan puasa itu selalu dimenangkan. Bunyi di BOP itu apa? Ingin menguasai Gaza. Pertama ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di tayangan Apik Channel, di mana kita seperti biasa ngobrol bareng tokoh dan membahas situasi yang sedang terjadi atau dinamika sosial yang sedang terjadi saat ini. Nah, pada kesempatan saat ini saya kembali berkunjung ke Dewan Penasehat Aliansi Profesional Indonesia Bangkit untuk membahas situasi global nih tampaknya yang akan kita perbincangkan saat ini dengan Pak Mehmet Hakim. Sehat Pak? Alhamdulillah. Lancar puasa Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Lancar. Ini sebelumnya mohon maaf, harusnya hari Rabu kemarin saya kasih cuman kelupaan, tapi kita setting agar bisa ada waktu di hari ini. Nah, jadi pada kesempatan ini kita ingin bahas nih dan kita ingin mengetahui pandangan dari Pak Mehmet Hakim sebagai Dewan Penasehat Aliansi Profesional Indonesia Bangkit sekaligus pengamat sosial. Nah, jadi Pak Mehmet, kita langsung aja nih obrolan yang terputus yang belum kita lanjutkan. Yang sedang terjadi nih di Timur Tengah, agresi dari Amerika Israel kepada Iran, tampaknya sangat berdampak Pak ke kita. Komentar-komentar pun banyak bermunculan nih dari pengamat-pengamat atau para tokoh-tokoh yang memperhatikan situasi di Timur Tengah saat ini. Pertama saya pengen tahu dari Pak Mehmet sendiri Pak, pandangan agresi militer dan Iran kepada, mohon maaf, Amerika dan Israel kepada Iran ini Pak. Mengingat ini kan bulan Ramadan, bulan sucinya umat Islam Pak. Keterlaluan, kalau bagi saya itu keterlaluan Pak. Nah ini Pak Mehmet, bagaimana tanggapannya Pak? Iya, makasih Restu. Jadi agresi Israel dan Amerika ke Iran itu tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa Hamas dan Israel. Setelah begitu banyak membantai Israel, nah harus kita ketahui dulu sebelumnya ya, sifat Israel ini kan penjajah. Setiap hari, setiap saat, Israel itu tadinya hanya di kota kecil di Tel Aviv, terus merambah dia. Ada lagi orang yang ini perlu tanah, ambil lagi. Nah, itu nggak dibeli. Ambil lagi gitu terus saja. Nah, yang nggak mau dibunuh. Nah, itu banyak ceritanya. Dan untuk supaya nama Israel tetap bagus, ya dibentuklah operasi intelijen berupa fitnah, berupa kabar-kabar bohong. Ya, kira-kira bahwa orang Hamas ini adalah teroris. Padahal yang teroris itu Israel itu sendiri. Nah, Israel di belakangnya adalah Amerika. Nah, saya sini nggak jelas nih, apakah Amerika dikendalikan oleh Israel atau Israel dikendalikan oleh Amerika. Tapi kalau dalam kasus perang ini antara Israel plus Amerika lawan Iran, kelihatannya Amerika yang dikendalikan oleh Israel. Negara sekecil itu bisa mengendalikan Amerika Serikat yang besar, demikian besar. Kenapa? Karena ada lobby Yahudi. Nah, Yahudi ini kalau di Indonesia ya kira-kira oligarki gitu ya. Nah, mereka yang menguasai ekonomi, dia menguasai segala macam ini. Bahkan di dunia yang menguasai keuangan itu ya orang Yahudi. Nah, dulu pernah ada di Indonesia itu ada seseorang yang ingin mengembangkan
perdagangan itu dengan emas aja lah. Iya. Tapi ditangkap, nggak boleh tuh, dihukum oleh pemerintah kita. Jadi pemerintah kita juga di bawah kekuasaan Yahudi sampai sekarang. Ada itu. Iya, nah kenapa Prabowo masuk BOP? Kenapa kok nurut sama Amerika? Itu ditekan sama Yahudi. Tekanan. Ada bukti Oh atau iya, pasti mah banyak buktinya. Di BOP itu ada 5 ketua. Nah, ketua pertamanya Donald Trump. Dia ketua seumur hidup. Bayangin loh, dalam satu badan itu Donald Trump dia ditunjuk jadi ketua seumur hidup. Wakilnya si Jared. Jared ini mantunya Trump. Kemudian ada Menlu, Marco atau siapa namanya, saya lupa ya. Dia juga orang Yahudi, tapi lahirnya di Kuba. Terus ada satu lagi, saya lupa namanya, dan yang terakhir itu yang bukan Yahudi, Tony Blair. Tony Blair ini orang Inggris, tapi pro Israel, yang sekarang dipakai untuk jadi penasihat di Danantara. Jadi kita nggak bisa lepas dari lobby Yahudi ini, karena memang dia kita minta untuk jadi penasihat di Indonesia. Nah inilah kacaunya Indonesia nih, kok mau? Tapi mungkin ada pertimbangan lainnya dari Pak Prabowo masuk BOP. Mungkin untuk katakanlah ingin show on di dunia internasional. Betul, jadi Pak Prabowo ini udah bagus lah. Kemarin ada diplomasinya lewat militer, ada pelatihan-pelatihan bersama. Indonesia kan dikenal bagus ya. Ada parade militer, kayak di India, di Prancis, itu nama Indonesia udah bagus. Nah, dirusak itu saat kita masuk BOP, Board of Peace, ya, karena itu jelas ini kan Trump ini satu saat pensiun nih. Nah, si mantunya pasti nggak ada kerjaan juga. Nah, dia akan membuat Gaza itu jadi pusat hiburan di dunia. Pengendalinya Amerika. Kebayang nggak? Mereka dapat tanah gratis, terus uangnya dari sumbangan-sumbangan kita, termasuk sumbangan dari kita nih yang 17 triliun. Ada di situ, sama negara-negara lain kan ikut tuh. Ada negara Arab, ada negara mana-mana ya, yang kumpul situ. Kalau salah ada 26 negara. Iuran tuh semua. Nanti yang pelaksananya si Jared, mantunya Trump. Nah, jadilah tempat bisnis dia. Ini kalau kita lihat ke situ, ya ini. Nah, susahnya ini tentang BOP ya. Yang jadi katakanlah key people-nya itu orang-orang Yahudi di bawah Amerika dan Israel, dia nyuruh Indonesia jadi ketuanya lah, tapi di pasukannya. Ya pasukan kan kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada yang mati lah, anak sekolah yang nggak sengaja kena bom atau gimana, ya. Walaupun itu namanya perdamaian, tapi ada saja risiko-risiko gitu. Itu yang kena Indonesia. Yang membiayai kita ke sana siapa? Ya Indonesia juga. Nah, kita artinya sudah di bawah Amerika. Nah, sedangkan undang-undang dasar kita menjelaskan bahwa kita harus bebas aktif. Tidak boleh ada di bawah komando siapapun, termasuk Amerika. Nah, oke, kita tarik lagi Pak ke peperangan tuh Amerika Israel versus Iran. Berarti dengan yang tadi Pak Mehmet sampaikan mengenai ingin ada tempat eksklusif lah hiburan di Gaza, Palestina itu ya. Timur Tengah lah ya. Iran berarti salah satu batu sandungan. Iya, pasti. Nah, ini cerita lagi soal bulan puasa ya. Saya yakin Iran itu akan menang. Kenapa? Karena dalam sejarah Islam, peperangan yang terjadi pada bulan puasa itu selalu dimenangkan. Walaupun sedikit jumlahnya ya, seperti waktu perang Badar, tentara Nabi Muhammad, tentara Islam itu hanya 300 orang. Nah, tentara Quraisy itu ada 1.000 orang. Lengkap senjatanya. Dan kudanya juga kalah tuh. Terus ada lagi peristiwa yang dekat itu, tapi masih dalam konteks Islam, ada peperangan yang tanpa mengorbankan jiwa, yang disebut Kutub Mekah. Waktu itu Nabi Muhammad dari Madinah
menuju ini dengan banyak sekali dengan suara tabu-tabuan, akhirnya orang-orang Quraisy takut nggak keluar dan terjadilah perjanjian Madinah. Nah, berikutnya lagi ada pertempuran di dekat Gaza, namanya Ain Jalut. Ya. Tapi itu bukan dengan Yahudi, bukan dengan ini, tapi sama-sama kafir. Itu pasukan dari Mongol dan Romawi gabungan menyerang Mesir. Mesir ini kan negara Islam nih. Ya. Nah, dikalahkan tuh oleh Sultan Saifuddin, ya, atau disebut Kutus ya. Kemudian ada lagi, jangan jauh-jauh loh, perang kemerdekaan. Ya. Indonesia merdeka tuh pada bulan puasa. Bulan puasa, betul. Nah, beberapa bulan kemudian terjadi penyerangan, sekutu datang ke sini. Belanda sama Inggris datang tuh ke Surabaya tuh. Didatengin kan. Akhirnya siapa yang menang? Indonesia kan? Ya. Nah, itulah yang dimulai dari. Pokoknya kalau umat muslim diserang, Di bulan. itu harus melawan. Ya. Padahal ada 4 bulan tidak boleh ada peperangan. Umat Islam nggak boleh menyerang negara lain atau kelompok lain pada 4 bulan ini. Tapi kalau diserang boleh. Nah, ini 4-4-nya alhamdulillah ini. Ada banyaklah peperangan yang ini yang jatuh pada bulan puasa, tapi ujungnya semua menang. Ya. Tapi menurut prediksi Pak Mehmet sendiri, katakanlah tadi kan kalau di bulan Ramadan Islam pasti menang. Untuk Iran sendiri, peperangan ini bakal lama atau sebentar lagi selesai? Kayaknya lama ya, Lama. kayaknya lama. Karena ini bukan Israel lagi. Israel katakanlah udah setengah hancur. Israel setengah hancur. Meskipun media memberitakan. Oh ya, terbalik lah ya. Ya. Itu kan namanya juga operasi intelijen yang gitu ya. Tel Aviv, Haifa, atau kota-kota besar di sana nggak akan ini yang ini tidak akan berhenti sampai Israel menyerah. Nah, untuk menyerah ini perlu si Perdana Menterinya ya Netanyahu terbunuh dulu. Nah, sekarang kan masih simpang siur nih ya. Sebenarnya kalau lihat dari video-video yang beredar, Netanyahu ini udah nggak ada. Tapi muncul lagi ada video yang Netanyahu seolah ini, padahal itu editan. Kelihatan misalnya tangannya ada jarinya ada 6. Ini kan editan ya. Ya. Terus di giginya ada tidak biasa. Kayak foto Jokowi yang di ijazah dengan Jokowi benernya kan kelihatan sih, orang awam juga bisa lihat. Nah, ini mungkin pembuat AI-nya nggak teliti ya. Jadi saya punya keyakinan walaupun Netanyahu sudah tewas, ini perang masih berlanjut. Kenapa? Karena di kiri kanan Netanyahu ini yang orang-orang Israel Yahudi garis keras tetap banyak. Walau sebagian besar justru nggak mau dia perang. Jadi ini perang, kalau saya bilang ya, bukan perang antara rakyat Israel sama Iran, tapi ini perangnya Zionis yang diwakili oleh si Netanyahu. Jadi bukan perang rakyat, ini antara ininya kan serakah si Israel ini. Nah, setelah Israel habis, Amerika kan masih gagah. Dan banyak daerah jajahan Amerika itu. Setiap negara yang punya pangkalan militer itu jajahan Amerika dalam de facto-nya gitu. Ya, de facto de jure-nya gitu. Ya. Inggris ada pangkalan Amerika, Jerman. Jadi di sana itu walaupun tentara Jerman pangkatnya jenderal, tapi tentara Amerika pangkatnya kolonel, harus nurut sama yang kolonel. Di Jepang sama juga di Korea itu banyak. Jadi masih banyak lah Amerika ada. Jadi masih kuat. Masih kuat ya. Nah, terus ini Pak Mehmet, kan kemarin pemerintahan kita menyiapkan diri untuk menjadi mediator pembahasan perdamaian lah antara kedua belah pihak yang sedang berseteru ini, Pak.
pandangan Bang Mehmet udah tepat belum? Nah ini tadi lupa saya sampaikan ya. Pak Prabowo ini punya sifat nggak bagus, Yang nggak bagusnya? pengen dipuji, ya. Kalau dikritik marah. Nah kebetulan Trump ini pinter dia. Setelah pidato di PBB tahun lalu, nah udah ya, si Prabowo ini dipuji-puji lah. Akhirnya masuk ke dalam jebakan di BOP itu. Tapi itu kenapa Pak Mehmet menyimpulkan itu sebuah jebakan, Pak? Ya, Atau bukan inisiasi sendiri dari pemerintah kita? bukan. Itu jebakan diajak. Ya. Kenapa? Itu kalau kita tahu agenda tersembunyi di BOP itu apa? Ingin menguasai Gaza. Pertama tuh. Yang kedua, tapi secara damai ya. Yang kedua, itu ingin melucuti Hamas. Kira-kira menurut Kang Restu, kalau satu negara dilucuti, negara lainnya enggak, bisa damai enggak? Oh. Nggak bisa. Yang satu lagi lemah kan, dicaplok. Nah, jadi kalau misalnya Palestina dilucuti, Israel enggak, mungkin nggak terjadi perdamaian? Ya nggak mungkin. Seperti contoh, negara ini boleh ada nuklir, tapi negara ini tidak boleh ada Ya. nuklir. Nah, itulah kecemburuan Amerika terhadap Iran. Kenapa Pakistan boleh? Ya kan? Kenapa Iran nggak boleh? Karena ini sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Pakistan Islam, ini Islam. Cuma beda mazhab aja. Tapi kelihatan ini lebih militan. Kalau Islam-Islam di Arab misalnya ya, kayak Arab Saudi, Qatar, Kuwait, ini Uni Arab UEA ya, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Semuanya ini kan Islam. Tapi nurut sama Amerika dibiarin. Nah, Iran ini nggak mau dia dijajah. Kalau itu mau deh, suruh-suruh mau dijajah, mau biarin aja sama yang ini. Tapi Iran ini nggak mau. Sama dengan Indonesia. Indonesia kan nggak mau dijajah. Akibatnya apa? Dipaksa lah oleh Amerika ini dengan ada perjanjian yang terakhir tuh resiprokal. Jadi kalau kita kirim ke Amerika kasih harga tarif pajak yang tinggi. Tapi kalau mereka ke sini normal. Itu kan sama dengan bohong. Ya. Yang dibebaskan dari Indonesia tuh 1.800, dari sana 12.000 atau berapa item. Jadi nggak imbang, tetap aja Indonesia keok lah. Penyok lah istilahnya ya. Nah, kalau menurut Pak Mehmet tadi menarik tuh di BOP, Pak. Kalau Indonesia baiknya itu harus keluar atau gimana, kan Harus. di satu sisi kan udah terlanjur cemplung tuh. Tapi kan di satu sisi harus, katakanlah kalau misalkan ini tekanan dari Amerika, susah juga mungkin Pak keluarnya, Pak. Harus keluar dengan berbagai risiko ya. Akan lebih elegan, akan lebih bagus posisi Indonesia. Jadi sekarang ini dianggap Indonesia udah pro Amerika. Nah begitu keluar kita lepas. Risikonya apa? Ya kembali perdagangan kita diboikot sama Amerika, dikasih tarif yang tinggi. Tapi kalau kita lihat-lihat, misalnya kita nggak usah berdagang lah, anggap aja Amerika tuh nggak ada, apa kita mati? Enggak kan, selain Amerika kan masih banyak. Iya Pak. Nah Gitu. kalau dengan BRICS sendiri gimana Pak? Lebih bagus di BRICS atau di BOP? Kalau BRICS ini secara politis itu positif. Karena Indonesia memperlihatkan bahwa saya tidak bawa siapa-siapa. Saya tidak bawa Amerika. Saya tidak bawa Soviet. Ya, jadi dia ini kan. Jadi Indonesia itu secara ekonomi kan ini oleh dolar. Nah, kalau BRICS tidak menggunakan dolar. Jadi itu bagus. Itu bagus ya. Dan itu perjanjian ekonomi. Kalau BOP itu perjanjian perdamaian, berkedok perdamaian, sebenarnya itu untuk mengakuisisi Palestina. Lewat Israel, oleh Israel, tapi lewat BOP. Ini kan si Netanyahu ini licik nih. Dia pura-puranya mau ikut damai lah. Mau mencaplok ini, tapi lewat Amerika. Amerika bikinlah BOP. Tapi sebenarnya dia diminta oleh Netanyahu. Karena ini dua-duanya, makanya tadi ada pertanyaan, apakah pemimpin
Amerika yang dikendalikan oleh pemimpin Israel Atau sebaliknya. atau sebaliknya ya. Nah kalau kita lihat ini sama-sama ngendaliin kali ya. Atau kerjasama ya. Kerjasama. Oh iya kalau Kolaborasi. kerjasama ya. Oke, ini Pak Mehmet. Kita obrolin dampak nih sekarang. Sekarang Selat Hormuz udah mulai bergejolak juga, Pak. Dampak mungkin minyak gitu ya dibahas. Tapi saya lihat tulisan Pak Mehmet ini ada hikmah, Pak. Kata Pak Mehmet ada hikmah. Satu ini. Hikmah sendiri itu apa, Pak? Perihal nih terjadinya perang Iran Israel Amerika ini, Pak. Ya, yang jelas harga minyak dari 60 US dollar per barrel. Ya. Nah, sekarang udah meningkat, udah di atas 100. Bahkan saya dengar ada yang sampai 200 katanya. Tapi udah 150-an lah barangkali. Gitu. Memang ini gila nih. Kenapa? Orang panik. Kalau kira-kira berkurang 20%, apa sih susahnya? Kita aja makan nih, biasa 1 kilo katakanlah ya. Sekarang makannya cuma 0,8 kilo. Kan masih normal kan? Nah, tapi ini ada ya orang-orang yang panik. Waduh ini gimana nih kalau nggak ada ini, nggak ada apa namanya bahan bakar dan sebagainya. Akhirnya semua berlomba ingin membeli minyak. Nah, terjadilah kenaikan itu. Kalau kembali ke hikmah, apa hikmahnya dari situ? Banyak. Indonesia sebenarnya agak terlambat ya menggenjot sawit. Sawit itu paling gampang, kasih aja pupuk subsidi. Tingkat lah paling enggak 30% produksi. Nggak usah teori banyak-banyak, kasih aja subsidi, naik 30%, jamin. Gitu ya. Nah, kalau mau ningkatnya lebih banyak, nah itu ada teknologi lain. Nah, kemudian apalagi yang ini ya, yang paling besar itu ini pelajaran berharga buat TNI. Ya. Apa Pak? Pelajaran Ya, Pak? kita lihat ya kan, kalau TNI kan kuatnya itu di infanteri. Makanya sekarang di mana-mana yang jadi komandan-komandan itu selalu dari Kopassus. Kopassus ini kan infanteri ini kebanyakan ya, ada juga artilerinya ya. Tapi di mana-mana sekarang yang ditempatkan tuh Kopassus semua. Itu infanteri semua. Memang itu intinya dari TNI itu di situ. Itu zaman dulu tuh perang dunia sebelum perang dunia 1 ya, zamannya Nabi Muhammad wafat dulu, ini kan ada perang-perang tuh. Semuanya pakai infanteri semua. Senjatanya tombak, panah, masih manual. Nah kesini jadi pistol, senapan, kan gitu ya. Indonesia hebat di situ. Nggak ada yang menafikan bahwa Indonesia ini jelek di situ. Terus yang sekarang terjadi perangnya gimana? Kan semuanya jarak jauh. Drone. Ketemu juga enggak orang itu. Biasanya si katakan orang Israel nih nembak ke ini kan orangnya nggak ketemu. Iran juga ke sana orangnya nggak ketemu. Artinya ini sudah ada perubahan pola perang. Nah, yang harus menjadi perhatian kita adalah artileri. Ya, yang dulu ini sebagai pelengkap. Meriam ini kan pelengkap. Kalau sekarang jadi utama. Jadi orang-orang yang memahami IT, bisa menghitung koordinat, kemudian senjatanya juga. Nah, sekarang perangnya perang jarak jauh semua. Ada juga pesawat terbang. Nah, sekarang fungsi pesawat terbang dan roket bisa mana lebih unggul sekarang? Kan lebih unggul roket. Ya. Iran aja udah punya roket yang jaraknya 2000 km. Jadi bisa ke sana. Nah, kalau misalnya satu saat Iran bisa membuat roketnya 4000 km sampai Washington. Jadi perangnya itu nggak usah ke depan, udah gitu aja. Pesawat terbang gimana? Pesawat terbang kan kalah sama roket. Katakanlah ada pangkalan udara militer, di situ banyak jet tempur dan sebagainya ya. Dipretelin aja, dibom sama roket cluster yang satu roket bisa menjadi puluhan roket tuh, habis terbangnya. Jadi Indonesia
banyak belajar lah dari sini. Jadi ke depan justru ini yang harus dibuat, bukan kapal induk misalnya ya. Kapal induk kan di dalam berita-berita yang ada dikasih drone terus putar balik dia, Betul. kalah. Jadi Oke. sekarang industri kita tuh jangan ke situ, Hmm. lebih bagus ke drone. Drone kalaupun mati ya kan nggak ada orang ya. Kemudi jarak jauh lah ya. Jadi yang drone tuh ada drone darat nih, kayak tank baja misalnya ya. Kita nggak perlu tank baja yang gede-gede, ya amfibi gitu ya. Kalau menurut saya sekarang nggak perlu lagi. Kasih aja drone laut untuk laut, drone darat, misalnya ada mobil-mobil kecil kita, tapi disenjatai dengan meriam, ya. Tapi nggak ada orangnya. Kan pernah dengar ada mobil Ya, Pak. yang nggak usah pakai supir, kayak di mana katanya di Jepang ya, yang sudah mulai. jalan uji coba. Nah, kenapa itu untuk alat berat atau untuk senjata nggak bisa? Bisa. Terus yang kalau yang di udara namanya drone ya. Jadi udah teknologinya udah ke situ. Enak perang sekarang tuh nggak usah pakai tenaga, pakai otak. Tapi, aduh gini Pak, kan tadi dibahas nuklir juga kita bahas ya Pak. Kira-kira persenjataan kita perlu nggak persenjataan nuklir Pak Harus, Indonesia? harus punya. Makanya saya suka minta sama teman-teman yang ada di universitas jurusan fisika, ayolah masuk nuklir lah, sama ada pensiunan tentara dari Bindan, ayolah kamu jangan roket aja, kita mulai ke nuklir. Karena begitu kita punya nuklir, Indonesia jadi kuat, ditakuti. Masa sih nggak bisa bikin bom nuklir? Barangkali tidak secanggih Amerika atau Soviet, ya nggak apa-apa lah. Yang agak kecil-kecilan gitu ya, tapi banyak. Yang penting ada dulu. Ada dulu. Nah, itu kan beda. Jadi kalau mau damai, kita harus siap perang. Ya, ada contoh nih, Palestina lawan Israel. Palestina nggak siap perang, inginnya damai aja terus. Ya nggak bisa, dikerjain. Tadinya daerah Israel, daerah Palestina luas, akhirnya dikit-dikit caplok, caplok, caplok. Kayak pengusaha-pengusaha Cina di Indonesia nih. Ini daerah punya rakyat, ada hak wilayahnya, ambilin aja sama mereka. Nah, di setiap pembahasan itu Pak, sering kita dibahas itu kita itu negara non-blok ya Pak. Kalau dengan posisi sekarang nih, boleh tidak atau bagus tidak Pak, katakanlah Indonesia, oh ini Iran yang benar nih, Israel Amerika salah menyerang. Kan kita tahu bahwa Indonesia juga kan organisasi Islam di oke ya Pak, termasuk Iran juga. Nah kira-kira kalau Indonesia tidak non-blok gitu Pak, memihak gitu Pak, ada bagusnya nggak? Katakanlah nih, wah Amerika nih keterlaluan, lu nggak boleh tuh nyerang. Oh itu mah justru itulah tugas bebas aktif itu. Kalau ada negara-negara yang mau menjajah negara lainnya atau menindas negara lainnya, itu harus dihambat. Itu tugasnya non-blok. Bukan memihak kalau itu. Oh gitu, bukan ya? Bukan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi damai, kita bikin fakta pertahanan nih, sama negara-negara di Teluk misalnya, itu nggak boleh. Itu bukan bebas aktif. Jadi kita sudah mengingatkan diri. Kalau soal ekonomi nggak ada masalah. Tapi soal keamanan, justru itulah yang tujuannya non-blok. Kenapa dulu Bung Karno bikin ini, supaya orang-orang negara-negara di Afrika itu nggak lagi dijajah sama Eropa. Itu kan banyak jajahan Prancis, ada jajahan Belanda di situ, ada jajahan Inggris, kan merdeka semua. Nah, salah satunya tuh Palestina. Dulu kan dijajah Inggris, tapi orang-orang Inggris ini memberikan negaranya ini diwariskan lah. Begitu mau pergi, kayak Malaysia gitu ya. Malaysia kan diwariskan tuh pada orang Melayu di sana. Walaupun ada Cina, ada India di situ, tapi yang dikasih kuasanya orang Melayunya. Nah ini orang Israelnya, bukan orang Palestinanya. Agak terbalik. Kalau di Malaysia tuh bagus, diberikan sama Melayunya, raja-raja Melayu. Kalau di sana, diberikan sama. Nah dialah jadi penerus penjajah itu.
Itu nggak ada cerita agama di situ mah. Astaga Pak ya. Karena orang-orang Kristen misalnya ya, gereja aja dibom, dihancurin. Masjid sama juga. Jadi itu memang hawa nafsu untuk mengambil ini. Nah, tadi ada yang kelewat ya tentang TNI, belajar apa? Ini spionase, intelijen. Jadi sekarang perang intelijen itu bukan main perang intelijen. Nah, apa yang terjadi di Indonesia ini kan kerjaan intelijen juga. Salah satunya? Nah, salah satunya tragedi apa Pak? Misalnya aja soal demo Agustus. Kerjaan siapa? Ya. Kerjaan siapa tuh? Siap. Kan seolah-olah itu oposisi yang mau menjatuhkan Pak Prabowo. Padahal bukan kan? Itu dia kalangan sendiri. Nah ini juga menurut Pak Ramal, ini sebentar lagi ada kudeta nih. Tapi nggak berhasil katanya. Tapi ada. Ya, dikelilingi Pak Prabowo itu kan bukan orang-orang pendukung semua. Ada yang nggak suka, tapi pura-pura suka. Bisa. Ya, tapi sayangnya kegiatan atau operasi intelijen di kita ini udah nggak murni lagi, nggak patriotik lagi. Kenapa disimpulkan tidak patriotik, Pak? Iya kan tidak, ya kalau patriotik, orang-orang Cina tuh nggak mungkin ngambilin tambang di Indonesia. Apa mereka nggak tahu? Pasti tahu. Pasti tahu. Ambillah contoh yang paling ekstrim dan banyak dibicarakan. Itu di Morowali. Terus yang banyak sekarang ribut, terus sampai sekarang nggak selesai-selesai. Freeport. Masa sih TNI nggak punya? Intelijen nggak tahu? Tahu. Kalau mau sebenarnya, apa saran dia supaya ini Indonesia bebas? Jadi semua akhirnya tunduk pada duit. Tunduk pada oligarki. Nah ini yang sebenarnya disesalkan oleh para oligarki, para aktivis-aktivis pejuang aktivis ini ya. Dia enggak, kan aktivis ini atau para pejuang pemikir ini kritis ya, itu nggak punya duit, nggak punya alat, tapi dia punya semangat dan otak. Nah, makanya dia ngingetin terus, tapi yang diingetin kan tidak selalu suka, apalagi zaman Jokowi. Siapa aja yang ngingetin masuk penjara. Kira-kira gitu ya. Nah mungkin ini Pak Ahmed, kalau ke sana jadi panjang lagi tuh. Coba kita bukan simpulkan, ini salah satu pertanyaan terakhir ya Pak. Kita kan kemarin ya mungkin ada beberapa grup kita ya Pak, di grup WhatsApp lah sering ngobrol tentang yang terjadi sekarang itu tidak lepas dari pembahasan Syiah, pembahasan Sunni Pak. Nah Pak Ahmed melihat itu seperti apa Pak? Pandangan, oh ini Iran itu masih kita mas Sunni. Ya bagus. Itu gimana Pak? Itu yang harus, saya pengen mendengar pendapat Pak Ahmed yang mungkin pengalaman hidupnya udah banyak, mungkin sudah sering melihat nih perdebatan Syiah dan Sunni Pak. Dengan posisi perangnya Iran dan Amerika Israel. Saya dulu juga dapat informasi bahwa Syiah ini bukan Islam, tapi ngaku Islam. Kenyataannya nggak begitu. Saya coba cari di internet, ya di AI. Ternyata pecahnya Syiah dan Sunni ini masalah sejarah. Pada saat apa namanya, pemimpin Islam di Arab itu dipegang oleh bukan keluarga keturunan Nabi. Nah dari Persia ini kan ini keturunan Nabi juga ya. Ada Hasan Hussein dan bapaknya tuh Ali. Ya. Itu datang ke sana untuk menagih perjanjian karena setelah ini kan harus dia yang ini. Terus terjadi pembantaian di Karbala, kalau nggak salah begitu ceritanya ya. Nah sejak itu muncullah pertikaian dan ada pengelompokan mazhab yang disebut Syiah dan ini. Kalau kita lihat Qurannya, ada bedanya nggak? Nggak ada. Sama. Kabahnya? Sama. Kalau yang beredar tentang syahadat itu?
Syahadatnya itu agak berbeda, ya, tapi saya mengakui Nabi Muhammad, cuman katanya saya sendiri nggak tahu syahadatnya ya, cuman harus ditambahin ada anaknya Ali, gitu. Jadi kesetiaan mereka ini dan anggapan terhadap Quran ada perbedaan sikap antara Sunni dan Syiah. Kalau Sunni itu hadis Nabi itu dari banyak apa ulama, nah, dari banyak hadis itu kan cerita dari orang-orang yang pernah ngalamin, ya. Nah, tapi kalau Syiah hanya dari 2 orang aja. Nah, ada video saya lupa tuh ya, yang di situ kira-kira isinya Ali Khamenei yang kemarin tewas, yang gugur, itu nyampaikan tidak boleh menghina sahabat Nabi, nggak boleh. Lah kalau itu bener dong. Nah kita banyak ini. Terus kalau kita kembali ke sini, ya itu upaya pecah belah terhadap Islam. Muslim, ya. Di Syiah sendiri ada beberapa kelompok. Yang satu garis keras, satu yang moderat. Sama aja Di Sunni juga sama, Iya. beberapa kelompok. Bahkan, aduh ini, saya juga ini suka sedih lah kalau cerita Islam. Betapa satu rumpun, satu ini kita bisa macam-macam ya. Iya. Itu. Nah inilah upaya-upaya pecah belah dan ulama-ulama kita juga mau dipecah belah seperti itu. Padahal kita sama. Kalau Islam ini bersatu, contohnya Hamas itu Sunni. Ya. Yang membela waktu dia perang sama Israel siapa? Iran juga. Iran. Ya. Syiah. Yaman. Yaman itu ada 2 nih, ada Sunni, ada Syiah. Nah yang Syiahnya yang membantu. Kemudian di Lebanon itu Syiah. Nah sekarang begitu ini Iran perang, siapa yang membela? Cuman Yaman. Negara Arab diam semua. Dulu juga waktu Hamas perang, diam semua. Artinya ya mereka karena di bawah kendali Amerika, ya, artinya masih dijajah lah, gampangnya bahasa kasarnya begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ini para ulama-ulama kita bisa menyatukan lah. Jangan perang di antara kita sendiri. Kalau Kristen kan ada Katolik, ada Advent, ada ini. Mereka bisa bersatu pada saat yang diperlukan. Oke, kalau gitu Pak Ahmed, luar biasa Pak perbincangannya. Dan nggak akan ada habis-habisnya kalau diteruskan juga ya. Selalu banyak yang ingin disampaikan. Jadi untuk pemirsa HP Channel, demikianlah perbincangan kami. Ya mungkin di detik-detik atau di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Semoga Pak Ahmed puasanya juga lancar. Amin, amin, Dan amin. pembahasan ini ada manfaatnya juga sebagai pandangan lain dari seorang Pak Ahmed Hakim selaku Dewan Penasehat Aliansi Profesional Indonesia Bangkit. Jadi yang disampaikan Pak Ahmed ini murni pure pandangan Pak Ahmed dengan analisa tajamnya. Jadi sebagai alternatif pemikiran lain lah yang bisa kita pelajaran lah. Ya, bahan pemikiran. Kita itu terbuka lah, tidak dari satu sumber ini aja. Dan inilah yang disampaikan Pak Ahmed Hakim. Ya, terima kasih untuk pemirsa Apip Channel yang telah menyaksikan acara ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Sampai bertemu di acara-acara atau di narasumber lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak. Terima kasih.